Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Basri. Nah, kali ini materi kita tentang biaya menjadi Android developers. Oke, kira-kira berapa sih biaya untuk menjadi Android developers? Oke, next slide. Nah, pertama kita bahas kebutuhan dulu. Jadi kebutuhan untuk menjadi Android developers itu kita butuh PC ataupun laptop ya. Nah, untuk menjalankan Android Studio. Nah, Android Studio itu butuh berjalan di OS Windows, Mac ataupun Linux dengan spesifikasi standar seperti di slide ini. Kalau teman-teman memiliki PC atau laptop yang mempunyai OS Windows, minimum RAM-nya itu sebenarnya 4 GB, tapi lebih recommended 8 GB, kemudian memiliki 2 GB space yang kosong untuk IDE-nya dan memiliki screen 1280 x 800. Nah, untuk prosesornya saya merekomendasi minimal Core i3. Kemudian untuk Mac, jadi OS Mac itu minimal Yosemite atau lebih di atas dari Yosemite, atau sekarang saya makainya Mojave dengan minimal RAM 4 GB dan direkomendasi 8 GB sama seperti Windows, dan memiliki minimal 4 GB space yang kosong untuk instalasi IDE. Jadi di IDE itu butuh SDK-nya juga, itu kalau nggak salah SDK-nya itu sekitar 1 sampai 2 GB. Kemudian untuk Linux sama seperti yang Mac dan Windows, yaitu butuh minimum 4 GB dan 8 GB RAM. Nah, ini minimumnya ya, minimumnya. Kemudian, nah, untuk PC dan laptop harga pasaran. Jadi kalau belum memiliki laptop, harga pasarannya ini dicek di Tokopedia. Harga laptop Core i3 RAM 8 GB itu kisaran 2 juta sampai di atas 10 juta. Jadi saya merekomendasi belilah, kalau belum punya laptop, belilah laptop yang prosesornya Core i3. Ini yang paling minim ya, generasi lama sampai generasi terbaru, lebih rekomendasi generasi terbaru. Kemudian OS-nya ya minimal Windows 7 sampai Windows 10. Nah, ini teman-teman bisa cek di Tokopedia ataupun di toko mana aja ya untuk beli. Nah, di spesifikasi yang standar RAM 8 GB, harddisk minimal 128 GB. Saya merekomendasi kalau misalnya punya budget lebih, bisa menggunakan SSD. Jadi SSD itu jauh lebih cepat dari harddisk ya, dari HDD. Karena ketika kita ngebuild aplikasi atau nge-running aplikasi dari Android Studio ke device ataupun ke emulator, itu membutuhkan lumayan waktu ya, jadi kita butuh spesifikasi yang sebenarnya tangguh, dan makanya di sini minimalnya prosesornya itu Core i3 dan RAM-nya 4 GB ataupun 8 GB. Nah, kemudian kita butuh internet. Jadi untuk ngoding di Android itu butuh internet, karena ketika kita sedang mendevelop, kita butuh tambahan library atau membuat project di Android Studio, itu membutuhkan mendownload beberapa file di Gradle. Jadi ada beberapa file tambahan di dalam project itu yang butuh kita download. Makanya kita butuh internet. Ya, beda seperti ngoding web ya. Kita nggak butuh internet. Nah,
Saya merekomendasi kartu yang bisa digunakan yaitu Bayu, Excel ataupun AM3. Nah, di Bayu itu starting harga paketnya itu dari 30.000 sampai 100.000. Kalau di AM3 ataupun operator lainnya itu kisaran seperti itu juga. Nah, kita coba cek ya harga dari kartu Bayu di sini. Bisa langsung cari aja Bayu. Kemudian kita masuk ke webnya. Dia ada harga-harga yang murah ya. Nah, di sini harga paketnya, masuk ke tab paket. Oke. Ke fitur aja deh. Ke fitur aja, kemudian ini koneksinya agak lambat. Nah, di Bayu itu kisaran 30.000 untuk 7 hari. Jadi itu paket unlimited. Paket unlimited dari si Bayu. Di sini ada ya. Oke. Ini agak loading. Nah, di sini ada pilih paket. Nah, di sini ya. 30.000 itu berlaku 7 hari 1 Mbps, kemudian ada 100.000, ada yang 50.000 10 GB dalam sebulan, ada yang 100.000 23 GB. Jadi silahkan pilih ya. Dan selain Bayu ada XL ataupun AM3. Nah, kalau teman-teman punya alternatif lain bisa pakai provider Telkom, bisa menggunakan IndiHome 10 MB kisaran harganya dari 250 sampai 2 juta. Kemudian bisa menggunakan Orbit kalau di tempat-tempat yang nggak ke cover IndiHome ya, atau di desa-desa atau daerah terpencil gitu ya. Atau bisa menggunakan provider lain, bisa Excel Home atau ini Bisnet atau MyRepublic dan lain sebagainya. Jadi saya asumsikan cost paling minim untuk modding Android itu 50.000 per bulan. 50.000 per bulan ya. Kemudian next lagi, nah sumber materi dari belajar Android hingga kita menjadi Android developer yang dicari oleh perusahaan. Nah, pertama versi free itu kita bisa mencarinya di Google ya. Everything is Google. Google sudah punya resource yang banyak. Kemudian kita bisa mencarinya di YouTube. Di YouTube sangat banyak juga yang menyediakan kursus-kursus atau materi-materi gratis untuk mendevelop Android. Kemudian ada di Udacity juga punya gratis kursus ya, dari beginner sampai expert ada, dan itu gratis. Kemudian kita bisa mencari di medium-medium orang, dan Google sudah menyediakan juga kode labs-nya. Jadi selain itu, versi free lainnya kita bisa ikut bootcamp. Nah, ada beberapa bootcamp yang menyediakan ya. Di antaranya ada Domsways, ada Arkademi dan lain sebagainya. Itu gratis, tapi ketika kita mendapatkan pekerjaan biasanya ada bootcamp yang gratis di awal, tetapi ketika lulus dan mendapatkan pekerjaan kita membayar gitu. Jadi awalnya gratis, nanti di akhirnya diminta bayar. Kemudian kita bisa mengikuti pesantren. Nah, ada namanya pesantren programmer. Itu ada di Jogja. Jadi teman-teman bisa coba searching di Google pesantren programming, itu gratis. Bahkan di situ disediakan penginapan, makan pun gratis. Atau bisa ke salah satu tempat belajar di Semarang juga ada. Kemudian kalau bayar, nah sini saya merekomendasi Udacity pun ada yang berbayar. Teman-teman bisa menggunakan Udacity atau bisa mencari kursus Android Udemy. Jadi beberapa juga di Udemy sudah ada orang Indonesia yang membuat kursus di situ. Kemudian ada versi udah di coding.
Nah, di coding ini sangat sangat direkomendasi juga karena ketika kita mengambil kursus di situ ada ada mentor untuk mereview kode gitu. Jadi kalau di dalam kursus itu kita bingung, kita bisa bertanya di kolom diskusi. Jadi di coding menyediakan kolom diskusi juga, dan di decoding sendiri kita memiliki di decoding sendiri itu memiliki yang namanya code review. Jadi teman-teman sebelum melanjutkan bab yang disediakan, jadi ada per bab itu. Jadi kalau misalnya di bab 1 itu memiliki tugas. Nah, sebelum lanjut ke bab 2, jadi harus mengerjakan tugas itu. Kalau belum selesai atau tugasnya belum selesai, itu nggak bisa lanjut. Nah, tugasnya ini yaitu membuat project, dan kemudian project itu akan direview oleh code review, yang mana code reviewnya itu orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang kerja di unicorn, yang sudah ahli di Android. Nah, kemudian teman-teman bisa ngikutin bootcamp yang versi berbayar, itu banyak, atau tempat-tempat training yang menyediakan seminggu bisa coding Android. Nah, di Jakarta itu banyak juga. Salah satu rekomendasi ada IMA Studio ataupun Udah Coding. Atau teman-teman bisa download course yang offline atau online juga ada, termasuk di situ Udemy atau Build with Angga, kemudian Bagi Kode, dan banyak yang sudah menyediakan course-course online. Silakan pilih, banyak di Google, dan kisaran harganya itu sekitar 200.000 sampai ada yang 10 juta. Oke, jadi saya asumsikan kalau materi itu 0 rupiah karena kita bisa mencarinya di Google. Nah, untuk totalnya, jadi menjadi Android developer, totalnya itu kita bisa mentotalkan dengan low budget. Jadi belum memiliki PC atau laptop, kita harus beli dulu, kisaran harganya 2 juta, kemudian internet 100.000 dikali 3 bulan nanti ya, kemudian materi 200.000. Jadi paling minim budgetnya itu sekitar 2.300.000. Nah, kenapa di internet itu dikali 3 bulan? Karena kita nanti belajar itu minimal 3 bulan. Jadi minimal 3 bulan. Kalau misalnya kita tekun dan setiap hari belajar, jadi 3 bulan itu waktu yang cukup, itu sudah bisa menjadi junior developer Android. Nah, dengan harga 2.300.000 kita sudah bisa menjadi developer Android. Dan kalau teman-teman sudah memiliki laptop, berarti kita bisa mengurangi harga laptopnya, jadi sekitaran 200 sampai 500.000 dengan membeli materi ataupun membeli internet. Nah, kita sudah bisa menjadi Android developer. Oke, untuk video kali ini sekian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari video ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan tambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.